Oke, kemarin kita udah ngebahas karakter One Piece yang terinspirasi dari orang di dunia nyata. Roronoa Zoro yang terinspirasi dari Francais Lolone. Roronoa. Pas gue baca-baca komen, itu banyak yang request buat ngangkat karakter atau kejadian di anime atau game yang based on dunia nyata. Masalahnya, gue gak pernah nonton anime. Manga aja gue baca cuma 3 sekarang. One Piece, One Punch Man, sama Boku no Hero Academia. Saya lebih sering baca webtoon. Jadi mending kita bahas yang dari game aja kali ya. Walaupun gue udah lama nggak main game baru. Death Stranding, FF7 juga gue belum main. Nggak ada duit. Kerja, makanya kerja. Terakhir baru rilis kemarin itu ada trailer terbaru dari game Assassin's Creed Valhalla. Ini trailernya bagus banget, coba ya lu cek. Assassin's Creed yang seri ini ngangkat cerita pasukan Viking yang bernama Great Heathen Army. Atau dalam bahasa Indonesia berarti pasukan besar biadab. Apa? Manggil gua apa lu? Maksudnya tentara yang biadab, bukan tentaranya yang biadab ya. Ngerti ya? Oke, kalau gitu mari kita bersenang-senang dan menjadi pintar di Learning by Googling. Pertama kita lihat dulu dari judul gamenya, Assassin's Creed Valhalla. Dalam mitologi Nordik, Valhalla itu adalah aula megah yang menjadi rumah bagi dewa-dewa Nordik seperti Odin, Thor kali anaknya bisa. Pokoknya yang ada di mitologi Nordik. Valhalla ini, tempat ini juga dipercaya sebagai tempat untuk prajurit yang meninggal saat pertempuran dan bangsawan dalam mempersiapkan diri menuju surga. Ini mirip-mirip naik haji ya berarti ya. Ya kan lu kalau naik haji kan lu dikumpulin di satu tempat, ada pelatihannya dulu. Biasa kan disebutnya asrama haji kan. Nah, kalau buat orang Nordik berarti Valhalla ini kayak asrama surga. Hehehe. Jadi game ini bercerita tentang orang-orang Viking di Norway yang udah mulai overpopulated. Belum ada KB kali waktu itu ya. Dan mereka mencari tanah baru untuk ditinggali di negara-negara Anglo-Saxon atau sekarang dikenalnya Britania Raya. Akhirnya The Great Heathen Army ini terlibat perang dengan kerajaan Wessex. Jadi waktu itu Inggris belum ada ya, jadi mereka masih terbagi menjadi beberapa kerajaan, salah satunya kerajaan Wessex ini. Nah, penduduk Wessex ini kalau berbisnis, lu tahu disebutnya apa? Bisnis Wessex. Jadi Great Heathen Army ini adalah tentara Viking yang berasal dari Denmark, Norway, yang menjara dan menguasai banyak wilayah Inggris pada abad ke-9. Besar jumlah mereka bisa dilihat dari banyaknya kapal yang mereka gunakan yang mencapai ratusan. Great Heathen Army ini kemungkinan dipimpin oleh Ragnar Lothbrok, pahlawan legendarisnya orang-orang Viking. Awalnya mereka nyerang Paris pada tahun 845. Dari situ mereka mulai nyerang kota-kota kecil di sekitarnya. Wow. Great Heathen Army tiba di Inggris pada tahun 865. Mereka mendarat di East Anglia di bawah komando Halfdan Ragnarsson dan Ivar Ragnarsson. Mereka ini anak-anak dari Ragnar Lothbrok. Lah, Ragnarnya kemana? Sayang sekali Ragnarnya udah dibunuh di tahun yang sama oleh kerajaan Northumbria. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setahun setelah mendarat di Inggris pada akhir tahun 866, mereka bisa balas dendam nih. Akhirnya mereka menguasai kerajaan Northumbria. Kemudian tahun 870, kerajaan East Anglia. Tahun 871, The Great Summer Army atau tentara besar musim panas tiba dari Skandinavia. Dipimpin oleh Bugsych. Gimana sih baca? Bugsych. Hal ini menambah kekuatan Great Heathen Army hingga akhirnya mereka menguasai Mercia pada tahun 874. Sampai akhirnya Alfred yang Agung atau Alfred the Great menyerang balik dan memenangkan pertempuran di Ethandam tahun 878. Kalau nggak salah perang ini nih ada nih di series Vikings nih, season 5 kalau nggak salah. Coba kalau ada yang nonton, gue nggak nonton soalnya. Gue baca di beberapa sumber, ada orang-orang Viking yang justru direkrut oleh raja-raja Saxon untuk dijadiin mercenary, tentara bayaran. Baru setelah Sweyn Folkbert muncul, satuin lagi nih orang-orang Viking yang ada di Inggris dan mereka akhirnya membentuk negara baru. Walaupun cuma bertahan 5 minggu. Bukti bahwa The Great Heathen Army ini tinggal di beberapa daerah di Inggris adalah adanya beberapa lusin timbunan bekas kremasi di Ingleby.
dan kuburan massal di daerah Repton. Kalau kuburan massal di Inggris jadi angker gak sih? Kalau di sini kan udah pasti angker ya, ada kuntinya kan? Apa di sana kuntinya Viking? Oke, sekian learning by googling kali ini, bahas Viking nih. Gue juga sebenarnya baru nih mempelajari Viking nih. Dan setelah gue baca-baca tentang Viking, ternyata banyak banget yang bisa diangkat dari Viking. Belum kita bahas salah satu komandannya tadi, Ivar Ragnarsson. Itu dia dijuluki Ivar the Boneless, Ivar si tidak bertulang. Kenapa? Itu ada lagi ceritanya. Jadi kalau lu tetap mau request tokoh apa yang mau diangkat atau game apa yang based on sejarah atau tempat di dunia nyata, langsung request saya biasa. Jangan lupa share ke teman-teman lu yang tertarik sama cerita-cerita kayak gini. Kalau mau request yang biologi juga bisa, kayak kelamaan rebahan apa akibatnya, atau kayak kemarin di IG story gue yang gue bahas tuh, apakah boker emang harus ada jadwalnya atau tergantung panggilan dubur aja. Oke, kalau gitu thank you ya, bye.